Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih dalam rangka di rumah aja. Kali ini saya sudah kedatangan seorang tokoh milenial. Harus disebut seperti itu. Harus seperti itu. Tokoh milenial, kemudian juga sebenarnya begitu fenomenal. Oke. AB Abdul Nasir. AB Abdul Nasir. Ini saya panggilnya AB aja supaya lebih ringan. Karena nama aslinya sebenarnya Abdul Nasir, tapi AB lebih nyaman dipanggil AB. Lebih oke ya. Lebih mudah diucapkan. Lebih mudah Singkat. Oke. Terima kasih ya sudah katakanlah menyempatkan waktu nih di channel saya. Kemudian juga sebelumnya saya istilahnya mengucapkan selamat juga. Saya dengar informasi kemarin bahwa ini tadi dulu nih. Selamat apa nih? Skupa yang tadinya komunitas sudah menjadi organisasi. Dan tentu teman-teman ketika memang sudah beranjak seperti itu semakin mapan. Amin. Juga semakin utuh. Amin. Tapi asli tadi itu sebenarnya rada kaget. Mengucapin selamat apa karena ulang tahun masih jauh. Iya. Apa gitu kan? Belum ada pencapaian banyak soalnya. Iya. Itu nanti kita ulik lebih jauh nih tentang Skupa ini. Kemudian juga sebagai informasi teman-teman, AB ini sebenarnya saya menyebutnya banyak sebenarnya nih. Apa aja nih? Founder Skupa ataupun founder organisasi Skupa. Kemudian juga sarjana yang mengabdikan diri di daerah. Kemudian juga pendiri di beberapa katakanlah sektor organisasi maupun komunitas yang berfokus di sosial dan pendidikan. Kemudian juga suka MC teman-teman. Jadi kalau kalian punya event apapun itu. So far cuma ulang tahun sih yang belum bisa AB. Ulang tahun belum. Tapi kalau wedding atau event insya Allah. Oke, bagi teman-teman yang mau nikah cepat-cepat, jangan dulu sekarang. Sekarang jangan dulu. Jangan dulu sekarang. Mungkin sekarang akad dulu aja. Tapi akad bisa pakai MC. Oh iya bener, betul. Lebih oke. MC. Kemudian juga belakangan punya channel YouTube. Punya channel. Nanti YouTube. boleh gak sih dicantumin di description boxnya? Di deskripsi. Boleh. Supaya nanti subscribernya karena masih baru nih. Sama. Abi udah berapa lama? Sebulan. Abi sebenarnya juga si channel itu tuh baru sekitar 5 minggu. 5 minggu. Atau anggap pas sebulan setengah. Tapi memang kemarin tuh sempat rehat dan kemungkinan. Oh iya benar. Yang kita ngobrol sempat rehat itu. Ya. Oke. Jadi kalau saya sih mandangnya bahwa sepertinya nih apapun yang memang dilakuin AB ini memang selalu luar biasa dan berdampak loh. Amin. Banyak banget gitu loh yang dilakuin. Oke, teman-teman itu sepintas nih mengenai AB. Oke. Kali ini kita akan lagi-lagi diskusi dan ngobrol santai aja. Ya. Makanya kita ini jauhan bukan karena nggak santai. Kita nggak ada masalah. Betul. Kita nggak ada masalah. Cuma memang kondisinya harus kita untuk physical distancing. Kemudian juga mudah-mudahan video ini ataupun nanti akan saya share juga di podcast bisa menemani di rumah aja teman-teman nih. Karena sesuai dengan berbagai kondisi yang memang hari-hari ini terjadi khususnya mengenai COVID-19. Oke, AB sadar nggak sebenarnya AB ini khususnya di sekitaran kita ya. AB ini di kalangan milenial begitu terkenal AB. Ini pertanyaan jebakan atau bukan? Saya merasa gini ya, kalau AB jawab terkenal, AB bukan siapa-siapa di sini. Bukan tokoh kayak pemerintahan itu bukan. Walaupun AB memang bekerja di instansi pemerintahan. AB juga bukan influencer khususnya di sosial media, mungkin nggak banyak juga yang tahu AB. Tapi mungkin AB lebih nyaman untuk menyebut ini mengenal banyak orang sih. Mengenal banyak orang. Karena AB mengenal banyak orang, automatically orang banyak mengenal AB. Dan kalau pertanyaannya kenapa? Karena dari dulu AB emang suka ikut organisasi,
AB dari 2012 itu udah 2011 sebenarnya udah ikut organisasi. Nah 2012 kegiatan lebih banyak di organisasi yang kayak berfokus untuk bikin social project. Jadi banyak mengenal orang, automatically orang banyak kenal kita gitu. Jadi keberatan nggak saya bilang kayak tadi tuh? Kalau terkenal mungkin belum ya. Semoga suatu hari ada hal positif yang bisa bikin AB terkenal. Siapa sih yang nggak mau? AB bikin channel aja kan pengennya orang tahu banyak gitu. Betul. Tapi kalau AB tadi nyamannya nyebut ini sebagai banyak mengenal orang, orang banyak mengenal AB. Walaupun kadang ketika AB ketemu di jalan, nah itu gimana? Ada kejadian lucu saya. Nah, jadi gini, karena 2011 itu AB pernah jadi duta HIV/AIDS dan narkoba. 2011. Jadi AB banyak melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, mulai dari SMP, SMA, terus ke komunitas, bahkan pernah juga kayak ke pengajian-pengajian gitu. Jadi banyak sekolah yang AB kunjungi, banyak orang yang tahu nama AB. Nah, sering banget itu ketika di jalan atau misalkan ketika AB di tempat umum ya, kayak pasar atau apapun itu, sering banget gitu, ada yang manggil gitu, kayak KB gitu. Terus kalau kita maksudnya gini, Mit, kalau orang itu kita kenal kayak misalnya teman lama, at least masih ada bayangan ini gitu. Kan? Ini tuh enggak kayak siapa gitu. Kok perasaan wajahnya juga enggak kenal gitu. Jadi sering banget sih dari dulu sampai sekarang juga masih suka ketemu orang yang manggil, bahkan ada yang sampai kayak nanya kabar tapi nggak kenal sama sekali. Mungkin itu konsep terkenal yang Amit maksud kali ya. Betul. Itu kan apa ya? Saya menangkap itu juga sebenarnya. Ada fenomena itu. Makanya saya bilang ini orangnya sadar gak sih sebenarnya seterkenal itu gitu loh. Kayaknya followersnya masih di bawah itu. Masih belum bisa disebut influencer sih. Lebih tepatnya. Harusnya kalian kalau memang Amit mau nyebut saya sebagai influencer atau orang yang dikenal, kita lihat apakah setelah ini followers Instagram saya naik atau enggak. Iya benar. Nanti saya share juga nih di seluruh media sosial. Oke. Kemudian juga dulu nih 2012 masuk Untirta. Ya. Visip Untirta, Ilkom Public Relation di Untirta Serang ya. Kemudian juga di fase-fase akhir perkuliahan ada hal yang sama sebenarnya dengan saya. Pengalamannya saya kayaknya tahun yang mau ditanyain apa? Ini apa namanya? Kok memutuskan hal yang sangat krusial dan tidak mainstream, bahkan mungkin bagi orang ataupun kebanyakan orang keputusan ini tidak layak dilaksanakan atau mungkin tidak patut ditiru juga, yaitu AB ini terlambat lulus kuliah. Itu apa sebenarnya yang mendasari itu loh? Betul, Mit. Saya masuk 2012 di Untirta ya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Kalau sengaja terlambat lulus itu pasti enggak ya. Tapi memang AB dihadapkan pada pilihan waktu itu. Jadi AB dan teman-teman kita menyebutnya IMAHKK, Ikatan Mahasiswa Kalapanunggal Kabandungan. Itu memang dari 2012 selalu berusaha untuk membuat social project di masyarakat. Karena kami kan penerima beasiswa, Min. Jadi seperti kita berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan manfaat yang kita dapat. Jadi prinsipnya kita dapat manfaat dari pemberi beasiswa dan tugas kita adalah memastikan bahwa manfaatnya akan berlanjut kepada orang lain dalam bentuk yang berbeda. Nah, waktu itu kita punya program namanya BLIP atau Bimbel Lintas Pelajar. Lintas Pelajar. Disebut Lintas Pelajar karena yang ikut itu dari berbagai sekolah. Abi lupa berapa sekolah, tapi Sekalapanunggal Kabandungan itu semuanya ikut. Dan itu banyak teman-teman di 2 kecamatan itu banyak juga sekolah. Di atas 10. Saya lupa di angka berapa. Nanti kita hitung. Yang jelas kondisinya waktu itu sebenarnya kita tim. Kita tim, maksudnya namanya kita organisasi, kita kan punya job desk masing-masing. Nah, hanya kebetulan karena saya waktu itu ketua, lalu kemudian berlanjut ke teman saya namanya Irwan Syah. Anggaplah saya sebagai mantan ketua dan dia ketua, merasa kayak punya tanggung jawab yang memang lebih. Maksudnya gini, bukan berarti
kita lebih dari yang tim lain. No, tapi Abe ada perasaan bahwa Abe nggak mungkin gitu ninggalin program ini, karena Blip itu kan bimbel seminggu sekali. Setiap hari Minggu anak-anak dari beberapa sekolah itu berkumpul untuk belajar bareng. Nah, panitianya adalah anak-anak duta pendidikan. Jadi dulu tuh di sini ada duta pendidikan. Duta pendidikan Kalapanunggal Kabandungan, itu juga kita yang buat programnya. Ada 24 pelajar yang kita latih selama 1 tahun. Jadi bedanya duta pendidikan adalah ketika duta lain kan biasanya mereka diseleksi, lalu dipilih siapa juaranya, lalu mereka bikin program. Kalau di kita seleksi anak-anak terbaik dari Kalapanunggal Kabandungan, lalu kita latih mereka untuk membuat program sosial selama 9 bulan. Nah, selama 9 bulan itu mereka membuat program kerja di masing-masing daerah, dan nanti kita akan nilai selama 9 bulan itu, dan ketika finalnya baru kita pilih siapa juaranya. Jadi kita milih juara duta pendidikan itu dari kontribusi yang udah mereka lakukan di masyarakat. Iya. Berarti bedanya biasanya ketika ada duta itu dipilih dulu baru bikin program. Kalau ini bikin program dulu baru kamu bisa jadi juara. Dan harus ada dampak dong. Harus. Nah, kita lanjutin kenapa alasan Abe tadi lulusnya telat. Nah, tadi kan yang ngelola program ini ada anak duta pendidikan. Nah, kita sebagai mentor, Abe sama Irwan punya rasa kayak kita nggak bisa ninggalin mereka. Nah, kondisi Irwan waktu itu masih kuliah di Bandung, jadi dia kadang pulang gitu. Walaupun mungkin nggak 100% full, tapi dia selalu ngusahain untuk pulang. Lebih banyak hadir, mungkin hanya beberapa kali aja dia nggak hadir. Kalau Abe, karena waktu itu lagi skripsi, Abe kayak berpikir Abe lebih punya alasan untuk mengalah pada apa yang harusnya Abe prioritaskan waktu itu, yaitu edukasi atau akademik Abe. Jadi Abe waktu itu sebenarnya sebelum Blip itu udah ACC judul sama dosen pembimbing untuk skripsi. Iya. Tapi yang harusnya itu dilanjutkan. Nah, untuk harusnya skripsi waktu itu bisa dikerjakan karena udah ACC judul. Nah, Abe pulang ke daerah, lalu program ini dikelola sampai akhirnya Abe memutuskan untuk nggak kembali dulu ke kampus, karena Abe kan kuliah ke Banten itu perjalanan sekitar 7 jam teman-teman. Kalau normalnya 7 jam bisa sampai 9 jam. Yang disulitkan bimbingannya kan. Jadi waktu itu akhirnya Abe pikir, oke, kayaknya Abe harus di sini beresin program ini, karena Blip itu, tadi Abe lupa sampaikan, Blip itu adalah bimbel untuk mempersiapkan anak-anak yang ingin kuliah di perguruan tinggi negeri, dan kita mengejar target beasiswa. Makanya setiap seminggu sekali kita belajar, dan Abe mutusin untuk nunda skripsi waktu itu. Oke, berarti katakanlah itu menjadi pilihan Abe waktu itu. Betul, tapi gini men, Abe juga ingin menekankan mungkin akan ada orang yang berpikir, itu mah Abe-nya aja yang malas. Abe akan tetap menerima itu ya, kata-kata ataupun statement itu. Betul, mungkin di satu sisi Abe ada sisi malas, tapi Abe tahu energi Abe dialihkan untuk hal lain yang menurut Abe itu lebih meaningful untuk orang lain. Dan Abe juga ingin ngasih saran ataupun ngasih pesan buat semuanya bahwa alasan Abe untuk menunda lulus kuliah juga bukan satu keputusan yang patut ditiru. Maksud Abe gini, setiap orang itu punya indikator seberapa penting satu hal untuk dia. Buat Abe, Blip adalah segalanya waktu itu. Abe berpikir ini program yang Abe mulai, maka Abe harus selesaikan. Gitu. Oke. Dan teman-teman, ini pun bukan ingin mengedukasi teman-teman supaya lulusnya telat. Tidak juga. Gak pernah kayak gitu. Tapi memang di ruang-ruang tertentu muncul pilihan-pilihan seperti itu. Khususnya misalkan bagi Abe lah secara personal gitu, itu bakalan muncul. Bahkan mungkin di teman-teman yang lain yang memang menonton, misalkan ada juga yang ya sama-sama lah katakanlah memilih untuk menunda. Kemudian memang ada proyek yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Tapi tadi koridornya bukan pada ruang-ruang kita malas nih, tidak juga gitu loh. Walaupun tadi balik lagi kemalasan tuh pasti muncul gitu. Tetap muncul karena skripsi itu kan hal yang paling menyeramkan kalau kita hadapin. Kalau ingat malasnya memang semalas itu. Tapi sebenarnya tadi alasan utama Abe itu. Ada alasan kedua sebenarnya. Jadi waktu 2015-16 itu Abe menjabat sebagai Ketua Forum Genre Indonesia Provinsi Banten. Iya. Karena Abe kuliah di Banten, Abe menjadi Ketua Forum Komunikasi. Dulu namanya Forum Komunikasi Genre
Provinsi Banten. Sekarang namanya Forum Genre Indonesia Banten. Abe di situ mendapatkan amanah untuk menjadi ketua. Abe pikir waktu itu kalau Abe lulus, Abe kan pasti pulang dong, Mit. Betul. Abe nggak mungkin stay di Banten. Dan itu artinya Abe juga meninggalkan tanggung jawab, apalagi itu karena lingkupnya provinsi. Jadi Abe pastikan memang Abe harus ngasih keputusan yang oke, sometimes itu Abe kadang gini, Mit, ya jadi telat lulusnya. Sama kok. Iya. Ada kok rasa seperti itu. Iya. Ya, benar. orang mah udah kemana, kita masih di kampus. Tapi akhirnya Abe mensyukuri sih saat ini keputusan itu. Abe pikir nggak salah untuk Abe, nggak tahu untuk orang lain. Atau selain itu ada lagi nggak? Dua alasan itu sih. Satu blip, yang kedua di genre Banten. Tapi sekali lagi, Mit, mungkin orang juga akan menerima ini sebagai sebuah alasan ataupun alibi. Tapi honestly, Abe emang dua alasan itu sih yang paling berat. Iya. Betul. Tidak semua orang mungkin bisa menerima alasan ini gitu, meskipun kalau saya secara pribadi sebenarnya. Ya, Amit gimana? Saya juga pengen tahu sih. Amit kan lulusnya juga telat. Jadi kita tuh kalau ngobrol pasti tentang ini kan. Kenapa? Kalau saya sangat nangkep gitu loh poin-poin ataupun katakanlah suasana ataupun tadi ketika menjelaskan itu, karena saya pun ada di fase yang sama ketika itu harus memilih, dan saya sama gitu memilih untuk saya harus menunda dulu kelulusan gitu, karena memang ada ruang-ruang yang memang harus saya selesaikan terlebih dahulu gitu. Kemudian ini bagi saya secara pribadi berbicara kontribusi di dunia sosial dan pendidikan di daerah, ini apa ya istilahnya ya, tidak semua orang melakukan, meskipun katakanlah banyak juga yang melakukan dengan caranya masing-masing, dan itu pun tidak menjadi terbatas gitu loh prosesi kontribusinya. Sebenarnya secara pribadi AB, apa ya alasan yang mendasari itu semua gitu loh. Bahkan kan setahu saya itu sudah dilakukan sejak lama sampai sekarang 2020 gitu loh, masih juga. Itu kenapa tuh? Abe mungkin jawab dulu untuk yang pendidikan ya. Jadi di tahun 2015 itu kan tadi Abe sama teman-teman IMAH kakak bareng-bareng bikin program Duta Pendidikan. Itu hal yang sangat anti mainstream. Di daerah kita belum pernah, mungkin pernah tadi Abe 2011 pernah jadi duta HIV, tapi kan nggak terlalu booming. Maksudnya orang nggak ngerti apa sih duta gitu. Buat apa sih program duta, cuma berselempang, lenggak-lenggok atau sejenisnya. Mojang jajaka contoh gitu ya. Abe juga kan kebetulan di duta wisata banyak orang yang nggak paham duta itu apa. Di 2015 itu sebelum bikin program kita kan bikin asesmen gitu. Asesmen awal kita meneliti di masyarakat, kita melakukan penelitian, kita juga by riset ya. Jadi Abe mendapatkan fakta gitu dari lapangan bahwa memang angka partisipasi sekolah, kalau mungkin untuk kuliah ya angka partisipasi kuliahnya itu masih rendah. Sebenarnya kepedulian Abe terhadap pendidikan itu berawal dari keprihatinan minimnya remaja atau tadi milenial di daerah kita yang berkuliah. Dulu tuh kita mungkin sampai sekarang sih masih terjebak dengan stereotip bahwa kuliah itu buat orang yang berduit. Betul. Benar kan? Betul. Sampai detik ini sih ya. Maksudnya sampai detik ini tuh masih kayak gitu. Tapi beruntungnya di tahun 2015 saya beruntung bertemu dengan teman-teman IMAH kakak karena menjadi punya ruang untuk kita lawan ini. Walaupun jatuhnya gini, kayak kita itu bisa apa sih sebenarnya, punya apa sih mau ngelakuin itu, kita bukan siapa-siapa. Tapi alhamdulillah programnya berjalan dan meningkatlah gitu minat siswa untuk berkuliah. Indikatornya ada. Jadi ketika program BLIP yang Abe sampaikan tadi, alhamdulillah di tahun 2016 itu kita meluluskan 25 pelajar untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Mungkin buat teman-teman yang hidup di perkotaan, kita juga pernah kuliah di kota Medan. Betul. Itu angka yang sangat kecil. Betul. Satu sekolah mungkin bisa meluluskan sampai 50 orang kalau di kota. Di kampung itu di sekolah saya aja dulu yang kuliah mungkin hanya 3 orang, 4 orang. Angkatan saya yang masuk negeri itu cuma 3 orang. Sisanya memang ada yang ke swasta, itu pun sangat sedikit. Swasta ataupun negeri sebenarnya sama aja. Tapi di bawah 10 orang yang kuliah. Nah, meluluskan 25 anak untuk masuk perguruan tinggi negeri itu
menurut saya adalah sebuah prestasi. Ya, karena kita udah ikut membantu untuk membangun mindset baru bahwa pendidikan bukan untuk orang yang berduit saja. Karena sebagai informasi, mayoritas yang lulus itu adalah anak-anak dengan background ekonomi yang sama lah kayak AB gitu, maksudnya orang yang sederhana gitu, tapi bisa berkuliah. Jadi alasan utama AB tadi, kenapa peduli atau kenapa mau untuk bikin program di bidang pendidikan, karena angka kuliahnya di kita tuh masih dikit. Belum lagi misalkan berbicara kultur di daerah kita yang memang agak sulit menerima hal baru, perubahan. Ini memang makanya ketika muncul program itu kayaknya si importnya luar biasa banget. Program duta pendidikan itu kita ajuin prosesnya 1 tahun. Proses 1 tahun. Karena kita kerjasama dengan waktu itu Chevron. Kalau sekarang ini nggak apa-apa kan sebenarnya? Nggak apa-apa. Karena memang sangat berjasa sih dalam hidup beberapa anak di sini termasuk kami. Karena Abi juga dapat beasiswa dari mereka. Sekarang SE. Sekarang namanya Star Energy, masih sama sih, hanya memang diakuisisi dan berbeda pemilik. Nah, dulu itu kita proses untuk pengajuannya aja 1 tahun nih. Kebayangkan? Dan kita tuh AB waktu itu sama Irwan. Yang Abi jelasin tadi sebagai ketua, kita presentasi di depan perusahaan di depan humasnya. Waktu itu ada 2 orang dan kebayangkan mereka itu kan mau ngasih uang sampai ratusan, mungkin puluhan juta. Kalau untuk duta pendidikan puluhan juta. Maksudnya mereka tuh nggak akan dengan mudah dong kayak ngasih uang ke anak-anak gitu, mahasiswa kayak kita. Makanya waktu itu Abi inget banget, lebih kejam dari sidang skripsi. Serius. Kita kan merasakan sidang skripsi kayak apa? Betul lah. Itu mungkin 2-3 kali lipatnya. Karena sampai saya ingat banget Pak Gita, kalau beliau nonton, saya sangat berterima kasih sekali karena nanti bisa di-share. Ya, boleh. Pak Gita pernah bilang sampai ketika kita ngejelasin tentang hasil asesmen kita, memang kan masih banyak kekurangan. Dan beliau bilang garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah yang keluar. Maksudnya kalau data kita nggak valid, data kita kurang bagus, maka hasil dari penelitian kita juga nggak akan bagus. Jadi kita tuh sempat kayak diragukan. Maksud beliau kan baik, memang motivasi kita diragukan. Kita juga, maksudnya tuh sebenarnya dikasih pressure supaya yakin nggak dengan program ini gitu. Sampai akhirnya di ACC gitu. Jadi perjuangannya juga sangat berat sebenarnya. Jadi alasan utama untuk pendidikan sih itu. Di sosial kemudian? Untuk sosial. Nah, tadi kan jawabannya cukup panjang. Untuk sosial, Abe punya prinsip gini, Mir. Oh ya, mungkin tambahin dulu ya. Tadi ada yang terlewat, maksud Abe, jangan sampai orang salah paham. Abe bikin sama teman-teman program BLIP, Duta Pendidikan, memang motivasi anak-anak untuk kuliah. Tapi Abe selalu menekankan bahwa kuliah itu hanya salah satu cara untuk kita mencapai kesuksesan. Betul. Bukan satu-satunya. Makanya Abe juga sangat support para pelajar yang ketika lulus mereka bekerja, it's okay. Ketika mereka bekerja dan serius, mereka ada yang nikah misalkan. Sejujurnya Abe kurang mendukung untuk pernikahan di bawah usia ideal, yaitu minimal 21 tahun. Sama kita. Kalau untuk pernikahan jujur Abe tidak rekomen itu. Tapi kalau untuk bekerja, menurut Abe itu sebuah pilihan. Kalau mereka mau, apalagi berwirausaha, Abe dukung. Jadi teman-teman, siapapun yang nonton video ini, pastikan bahwa yang Abe maksud adalah pendidikannya sebenarnya. Betul. Pendidikan kan tidak hanya kuliah. Betul lah. Dan saya pun secara pribadi sangat banyak menemukan teman-teman milenial di luar sana, di beberapa daerah yang memang mereka cerdas, mereka punya kapasitas, tapi tidak kuliah. Tapi mereka sukses. Dan ini banyak sebenarnya. Tapi tadi yang dibilang bahwa berkuliah ini mungkin menjadi salah satu cara aja gitu. Betul gitu, itu aja koridornya. Betul. Balik lagi ya, alasan kenapa Abe suka dengan program sosial. Karena menurut Abe gini, jika pendidikan bisa bikin orang menjadi pintar, harusnya kepintaran itu bisa bikin orang itu sadar tentang hakikat kemanusiaan. Bahwa setiap orang terlahir dengan alasan, yaitu kebermanfaatan. Maksud Abe, Allah tuh nyiptain apapun yang ada di dunia ini tuh dengan alasan. Terus buat apa Allah ciptain manusia? Lalu mereka ada banyak untuk saling impact each other gitu. Gimana caranya satu dengan yang lain tuh saling memberikan dampak positif. Jadi kalau buat Abe, kenapa Abe suka dengan program sosial? Abe cuma ingin memastikan bahwa pendidikan yang Abe tempuh bukan sekedar untuk mengejar ijazah,
tapi menjadikan Abe manusia yang sah gitu. Sah di mata Tuhan, yaitu manusia yang punya peran, punya manfaat. Kalau Tuhan ciptain kita, lalu kita tidak berguna sama sekali untuk orang lain, nggak bermaksud menyamakan dengan hewan atau tumbuhan, tapi kita sama-sama makhluk hidup. Makhluk hidup kayak tumbuhan aja punya manfaat, masa kita manusia enggak gitu sih? Harusnya lebih dari itu. Lebih dari itu, karena kita punya akal. Betul. Yang nggak dimiliki oleh pohon ataupun binatang. Oke. Kemudian berarti di satu sisi memang hadirnya katakanlah kontribusi di segmen sosial ini menjadi ajang relevansi dari hadirnya pendidikan tadi gitu loh. Betul. Itu memang menjadi betul-betul beririsan. Karena saya juga cukup menangkap juga sebenarnya beberapa fenomena yang memang tanda kutip tidak menyebutkan orang-orang tertentu gitu, tapi memang banyak juga yang secara kepedulian mungkin kurang gitu loh, tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya yang tinggi. Makanya tadi saya bilang bahwa berpendidikan itu memang jadi mungkin beruntung aja sih sebenarnya. Nah, kalau kita bisa kuliah sebenarnya karena kesempatan. Banyak yang pengen tapi nggak punya kesempatan itu, jadi kita yang dikasih kesempatan harus manfaatin itu. Tapi kalau buat sosial, Abe percaya semua orang punya kesempatan itu. Oke. Ini menarik benar. Kalau untuk pendidikan, anggap nggak semua orang punya kesempatan yang sama untuk kuliah, untuk mengenyam pendidikan tinggi. Tapi untuk sama-sama memberikan impact dalam bidang sosial harusnya semua orang bisa. Betul. Saya misalkan punya pengalaman gini di masjid di daerah saya misalnya, ada satu ibu-ibu, tanda kutip dia secara pendidikan memang kurang, kemudian juga secara ekonomi kurang, tapi dia pernah bilang begini, saya nggak bisa ngapa-ngapain saya mah bisanya ngepel masjid aja. Saya bisa ngepel masjid aja. Yang ini habis sambung yang nggak dilakuin sama mahasiswa. Betul, maksud saya itu tuh gitu. Betul, makanya saya menangkap. Walaupun ada. Makanya saya menangkap. Berbicara sosial, semua orang bisa ngelakuin gitu. Bener, karena itu tuh ada juga tuh hal yang memang menarik seperti itu. Gini saya udah kenal Abe lama. Saya nggak, mungkin dari 2000 berapa ya, sejak kita masuk SMA mungkin ya, atau SMP? Mungkin SMP karena kita satu sekolah. Udah kenal lama. Bahkan teman-teman saya tahu juga nih apa ini di berbagai momentum kadang AB ini lebih mementingkan kontribusinya di sosial dan pendidikan, katakanlah yang lebih umum gitu loh, daripada diri AB secara pribadi. Misalkan dari si kesehatan tidak diperhatikan misalnya. Pokoknya kontribusi saya harus selesai dulu. Misalkan saya sering menangkap itu AB. Kenapa sampai sebegitunya gitu loh AB? Kenapa AB? Gini sebenarnya ini hal yang pasti dikatakan oleh orang terdekat AB. Orang terdekat AB pasti ngomong kayak gitu. Kalau belum ngomong kayak gitu berarti belum dekat. Ini indikator nih yang belum dekat. Yang gak deket gak tahu. Gak juga sih sebenarnya. Cuman emang Abi sering banget ditegur di sidang dihakimi atas pilihan Abi yang kadang gak baik sebenarnya untuk diri Abi sendiri. Makanya Abi tadi bilang kan alasan Abi tadi aja misalkan menunda kuliah bisa itu penting buat Abi, belum tentu penting buat orang lain. Buat orang lain bisa jadi ada anak-anak yang dituntut untuk lulus lebih cepat karena dia mau bantu orang tuanya kerja atau apa. Karena saya pribadi saya cukup sering ngelihat kondisi itu gitu. Abi kok kenapa sampai sebegitunya? Abi ingat banget sih satu prinsip bahwa ketika kita mendahulukan orang lain, maka Allah akan bantu untuk urusan kita. Itu sih mungkin prinsip yang kalau dari basic agama seperti itu. Tapi kalau ke diri Abe merasakan media dari program yang Abe jalankan selama ini, baik itu di dunia pendidikan ataupun sosial, banyak hal yang Abe dapetin. Salah satunya adalah hubungan. Hubungan di sini tuh koneksi. Maksud Abe banyak orang yang Abe kenal. Abe belajar banyak dari mereka. Kayak tentang rasa syukur,
bahwa AB kan bisa kuliah. Yeah. Itu kan satu hal yang harus disyukuri. Gak cukup dengan mengucap hamdalah. Itu bagus, tapi kemudian menjadi suatu aksi nyata ketika kita mastiin bahwa orang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi kayak AB tahu kuliah itu menyenangkan. Beruntung AB bisa kuliah. Makanya AB pengen orang lain merasakan hal yang sama. Terus gimana dengan teman-teman yang nggak kuliah ke AB? Mungkin ini pertanyaan juga buat diri AB sendiri sih. Apakah AB tetap bantu? Of course, kalau misalkan mereka punya keinginan untuk memperbaiki dirinya. Banyak komit orang-orang yang datang ke AB bukan untuk sharing kuliah, tapi ada yang pengen belajar public speaking. Kayak gitu-gitu loh. Jadi satu tambahan lagi, kenapa AB tadi lebih memilih untuk pastiin bahwa program AB selesai, baru AB fokus dengan diri AB sendiri. Karena gini, ketika kita merhatiin orang lain, kan anak-anak yang AB bina selama ini, mereka juga jadi sangat care dengan AB. AB jadi merasa punya banyak adik gitu. Bahkan pada tahap tertentu AB menyebut mereka anak gitu. Anak AB. Sampai sebut anak. Tahu kan gimana hubungan orang tua sama anak? Atau oke lah, turunkan grade-nya menjadi kakak. Gimana sih kakak dengan adik gitu? Pasti pengen melindungi kan? Dan ketika AB melindungi mereka juga akan bareng-bareng melindungi AB. Jadi sejak AB berkontribusi, AB nggak sebut kontribusi deh. Sejak AB bergelut di dunia sosial pendidikan, kayak AB tuh selalu ngerasa AB tuh dikelilingi orang-orang baik. AB dikelilingi oleh kebaikan. Dikelilingi orang baik dan dikelilingi kebaikan. Ini ada iklan-iklan barusan. Berarti bisa dibilang dong kalau misalkan dengan A melakukan itu sebenarnya jadi ajang syukur AB gitu. Betul. Dan AB ingat banget teori kuantum. Physical quantum atau fisika quantum fisik. Gimana cara nyebutnya? Yang tahu komen aja di bawah nanti. Anak fisika mohon maaf nih kalau salah. Kita nggak tahu. Saya pernah baca aja. Abi pernah baca. Jadi gini teori kuantum itu menyebutkan bahwa sebenarnya universe atau semesta ini adalah sebuah kesatuan. Di mana ketika salah satu bagiannya rusak, maka bagian lain itu akan merasakan. Itu kan prinsip ada juga dalam Islam. Bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Yang satu sakit, yang lainnya merasakan. Tapi kan kalau itu konteksnya kita sesama muslim. Sedangkan kita hidup kan sangat majemuk ya dengan orang-orang yang memang berbeda. Jadi teori kuantum bilang universe atau semesta ini adalah unite gitu. Unity, satu gitu, menyatu. Dan ketika ada bagian yang rusak, maka yang lain juga akan merasakan. AB berpikir ketika AB dengan teman-teman lain, dengan adik-adik yang unbiological ya, yang bukan adik biological AB gitu. Ya tadi sebut AB adik atau anak AB. Mereka adalah AB juga gitu. Jadi kalau mereka sukses, AB sangat bahagia gitu. Ketika mereka gagal, AB juga merasakan hal yang sama. Karena blip yang tadi itu contoh ya, AB contohkan, kita tuh ikut sampai 8 tes. Dan AB dan teman-teman IMAKA kalian tuh nganterin mereka, Jadi kita tuh tidak hanya memberikan pendampingan dalam hal tadi konseling jurusan ataupun belajar kelompok, tapi kita juga nganterin mereka tes ke beberapa kota. Pernah ke Bogor, tapi memang waktu itu langsung kita lanjut ke Depok. Pernah di Sukabumi, ke Bandung, itu kita pernah keliling untuk nganterin anak-anak tes gitu. Jadi apa ya, kayak AB sama mereka tuh udah punya ikatan. Walaupun saat ini mereka kebayang gak sih itu dulu, dan sekarang mereka tuh lagi skripsi. Mereka lagi mau menyelesaikan apa yang pernah kita mulai dulu. Itu lama sekali. Dan itu senang banget, Jadi kalau alasan utamanya karena balik lagi ke teori kuantum, ketika mereka sukses, kesuksesan itu AB rasain sendiri. Kayak bangga gitu pernah mendampingi mereka sampai ke titik itu.